Perkenalkan, nama saya Timothy Kiradius Senior. Saya dari Prodi S1 Informatika dengan NIM 11S24045. Di sini saya akan menjelaskan tugas ke-9 di mana Dynamic Memory Allocation, yaitu tugas dari mata kuliah pemrograman prosedural. Tugas kali ini adalah kelanjutan dari tugas terstruktur sebelumnya dengan menyertakan konsep Dynamic Memory Allocation. Akademik. Simulator hasil karya Ucok dan Butet kayakan fitur. Meski demikian, simulator yang dikembangkan belum sempurna. Pengembangan masih diperlukan. Ada dua kekurangan mendasar dari simulator. Yang pertama adalah belum terwujudnya interaksi dinamis antara simulator dan penggunanya, masih statis. Yang kedua adalah ketidakmampuan simulator untuk beradaptasi pada kebutuhan ruang penyimpanan yang dinamis. Untuk dapat dipergunakan, simulator harus secara manual di-set ukuran ruang data yang akan dioperasikan melalui additional command line argument. Menyadari kedua keterbatasan tersebut sangat krusial bagi pengembang selanjutnya. Ucok dan Butet kemudian berkomitmen untuk secara bertahap melanjutkan pengembangan. Pada tahap ini, Ucok dan Butet akan mengembangkan 7 buah fitur. Yang pertama yaitu menstruktur simulator agar secara dinamis berinteraksi dengan pengguna. Interaksi dikemas dalam bentuk baris-baris instruksi yang setiap instruksinya kemudian akan ditindaklanjuti oleh simulator. Fitur ini akan tercapai tahap demi tahap dengan menyelesaikan keenam fitur lainnya. Secara dinamis melakukan penambahan mahasiswa atau student seperti itu juga dengan course ke dalam simulator. Kemudian di sini fitur untuk menampilkan semua data student dan course yang tersimpan. Kemudian fitur untuk melakukan pencarian data student berdasarkan ID-nya, kemudian course berdasarkan code-nya. Selanjutnya, setelah mendaftarkan kebutuhan fitur yang dikembangkan, Ucok dan Butet kemudian merancang skema perintah yang akan dipakai berinteraksi dengan simulator. Setiap perintah dituliskan dalam satu baris masukan ke standar input. Sebaris perintah terdiri atas paling sedikit satu segmen masukan. Sebuah segmen dapat dipisahkan dengan segmen lainnya dengan memperhatikan hash sign atau pagar. Kemudian simulator akan secara terus-menerus membaca perintah dari standar input dan hanya menghentikan eksekusi jika diberikan triple dash sign. Kemudian di sini ada format perintah untuk setiap fiturnya, di mana penambahan data student, yaitu fitur yang ditandai dengan perintah create student pada segmen pertama dan diikuti oleh 4 segmen data lainnya, yaitu ID, name, year, dan studi program. Seperti ini adalah format perintah yang digunakan. Kemudian yang kedua yaitu menampilkan data student, print student tanpa segmen tambahan. Format perintah digunakan seperti ini. Kemudian yang ketiga yaitu penambahan data course, yaitu fitur yang ditandai dengan perintah course pada segmen pertama dan diikuti oleh 4 segmen data lainnya, yaitu code, name, credit, dan passing grade. Format yang diperintahkan yaitu seperti ini. Kemudian menampilkan semua data course, yaitu fitur yang ditandai dengan print course tanpa segmen tambahan. Format perintah yang digunakan yaitu seperti ini. Kemudian di sini mencari data student berdasarkan ID-nya. Fitur ini ditandai dengan perintah find student by ID dan diikuti oleh satu segmen lainnya yang berisi ID dari student yang dicari. Format perintah digunakan seperti ini. Kemudian mencari data course berdasarkan code-nya. Jadi fitur ditandai dengan perintah find by course by code dan diikuti oleh satu segmen lainnya yang berisi ID dan course yang dicari. Kemudian di sini ada case study yang pertama, yaitu kita disuruh membuat input seperti ini, dan outputnya yang diharapkan adalah seperti ini. Oke, kita masuk ke dalam code-nya. Sebelum itu saya menjelaskan tentang library-nya di sini, yaitu academy.h, di mana di sini if def if and def academic H define academic H, yaitu header guard yang dimana memastikan file ini hanya disertakan included sekali saat kompilasi untuk mencegah duplikasi. Kemudian di sini ada enumerate mendefinisikan enumerasi untuk representasi nilai huruf mutu atau grade, yaitu grade A, grade B, dan sebagainya hingga grade non jika belum ada nilainya. Berguna untuk menghindari penggunaan string dan menjaga konsistensi. Kemudian di sini ada enum semester, yaitu mendefinisikan enum untuk jenis semester. Semester odd, semester ganjil, semester event, semester genap, semester short, semester pendek. Kemudian ada struct course T, yaitu struktur data untuk menyimpan informasi mata kuliah, seperti code, itu kode mata kuliah, name, itu nama mata kuliah, credit, jumlah SKS, passing grade, nilai minimal untuk lulus menggunakan enum grade T. Kemudian struct student T, di mana struktur data untuk menyimpan informasi mahasiswa, seperti ID to name itu nama mahasiswa, year tahun masuk misalnya 2024, studi program yaitu program studi, GPA, IPK mahasiswa akan dihitung. Kemudian struct enrollment.
Di sini struct enrollment yaitu di mana struct untuk menyimpan data pengambilan mata kuliah oleh mahasiswa. Course, informasi mata kuliah. Student, informasi mahasiswa. Year, tahun akademik saat mata kuliah diambil. Semester ketika diambil. Grade, nilai yang diperoleh. Kemudian chart, grade to text. Enum grade T, grade. Fungsi yang mengubah enum grade menjadi text string. Misalnya grade A ke A. Kemudian float, calculate performance. Enum grade T, grade unset sort credit, yaitu fungsi untuk menghitung nilai performa dari suatu mata kuliah berdasarkan nilai dan SKS digunakan untuk menghitung GPA. Void print course, course T, course mencetak informasi sebuah mata kuliah. Kemudian di sini void print course, course T, courses unset sort integer course size. Di sini mencetak mata kuliah dari array pointer. Begitu juga dengan void print student, student, yaitu mencetak informasi seorang mahasiswa. Kemudian void print student, student T, student, unsort short integer m- mencetak daftar mahasiswa dari array pointer. Kemudian void print enrollment mencetak informasi satu enrollment pengambilan mata kuliah oleh mahasiswa. Kemudian di sini print enrollment struct enrollment T enrollments unsort short integer mencetak daftar data enrollment. Kemudian struct course T course create course yaitu fungsi untuk membuat objek course T baru. Kemudian struct student course create student yaitu fungsi untuk membuat student T baru. Kemudian di sini ada struct enrollment create enrollment yaitu fungsi untuk membuat objek enrollment T baru dari atau data pengambilan mata kuliah oleh mahasiswa. Kemudian di sini ada void set enrollment grade di mana struct course T course struct student yaitu fungsi itu untuk mengatur atau mengisi nilai pada suatu enrollment berdasarkan mahasiswa dan mata kuliahnya. Kemudian void calculate GPA. Nah, di sini menghitung dan mengisi nilai IPK mahasiswa berdasarkan seluruh enrollment yang dimiliki. Kemudian struct student find student bagi ID yaitu mencari mahasiswa berdasarkan NIM dari array mahasiswa. Kemudian struct course T find course by code di mana mencari mata kuliah berdasarkan kode dari array mata kuliah. Kemudian NDV itu akhir dari header word. Kemudian kita masuk ke academic.c. Ini dia. Nah, di sini ada include academic.h, include std.h, include stdlib.h, kemudian include string.h, yang dimana itu mengimpor seperti academic.h itu header yang berisikan deklarasi fungsi dan struct, kemudian std.h itu fungsi input atau output seperti printf, kemudian stdlib.h itu untuk fungsi umum seperti memory allocation. Kemudian di sini string.h untuk manipulasi string seperti strcpy dan strcmp. Kemudian di sini ada chart grade to text di mana mengubah enum grade t menjadi text string berguna untuk output agar terbaca manusia. Kemudian ada case grade dari A sampai noun mengembalikan nilai ke huruf jika tidak cocok hasilkan noun. Kemudian di sini fungsi calculate performance yaitu float nilai 0.0, 0.0, 0.0 dan 1.0, 2.0, 2.5, 3.5, 3.5 dan 4.0 yaitu array bobot nilai berdasarkan grade T index. Misalnya grade A sama dengan 8 maka nilainya 4. Kemudian return nilai grade credit mengembalikan nilai performa bobot dikali SKS digunakan untuk hitung GPA. Kemudian fungsi printf course name course credit di mana mencetak informasi course dalam format code name credit passing grade. Kemudian di sini ada for i integer i lebih kecil dari course size melakukan iterasi array dan memanggil print course per elemen. Kemudian print student menampilkan data mahasiswa dalam format ID name year program GPA. Kemudian print student mencetak banyak mahasiswa. Kemudian di sini ada print enrollment. Nah, printf enrollment course, enrollment student ID, and grade to text enrollment grade. Kemudian calculate performance yaitu mencetak course code. Kemudian student ID dan grade performance. Kemudian di sini ada create course, create student, dan create enrollment di mana
struct course di CRS, strcpy, CRS code, kemudian sampai ke return CRS, di mana membuat objek struct baru dengan dan mengisi fieldnya, return objek tersebut. Kemudian untuk create student di set juga di GPA 0.0. Kemudian di create enrollment, yaitu grade diinisialisasikan ke grade D, artinya belum dapat nilai. Kemudian calculate GPA, yaitu float total point 0.0, unsigned sort total credit sama dengan 0, yaitu menyiapkan variabel untuk menjumlahkan performa dan total SKS. If strcmp enrollment student ID, jika enrollment milik mahasiswa tersebut, tambahkan performa dan SKS. If total credit lebih besar pada 0, student GPA total point per total credits. Jika ada SKS, hitung rata-rata, jika tidak IPK tetap 0. Kemudian di sini ada set enrollment grade, di mana if strcmp enrollment course code strcmp enrollment student ID, cari data enrollment milik mahasiswa dan course tertentu, jika cocok atur nilainya. Kemudian di sini ada find student by ID dan find course by code. If strcmp student ID return student melakukan pencarian berdasarkan ID mahasiswa atau kode mata kuliah. Jika tidak ditemukan, maka struct student empty return to empty, mengembalikan struct ke kosong. Kemudian kita masuk ke dalam tugas yang pertama. Nah, di sini terdapat library-nya, yaitu include academy.h, include stdio.h, kemudian include stdlib.h, kemudian ada include string.h, di mana academic.h itu file header berisi struct dan fungsi yang telah kita definisikan sebelumnya. Kemudian std.h itu untuk input atau output printf, gets, dan sebagainya. stdlib.h itu untuk utilitas seperti malloc, free, dan lain-lain. Kemudian string.h itu untuk manipulasi string, strcpy, strcmp, strtalk, dan lain-lain. Define max student 100, define max comment 100. Mendefinisikan konstanta untuk batas maksimum, yaitu max student itu 100 mahasiswa maksimum, kemudian max comment itu 100 perintah maksimum yang bisa dibaca. Kemudian integer main yaitu fungsi utama, di mana inisialisasi variabel utamanya itu struct students, max student, unsigned sort integer, student size, di mana array untuk menyimpan data mahasiswa. Kemudian student size mencetak jumlah mahasiswa yang disimpan. Kemudian chart input 256, chart comment, max comment 256, integer comment count sama dengan 0. Input menyimpan satu barisan masukan. Comments adalah array dari string untuk menyimpan semua perintah. Comment counts melacak jumlah perintah yang diterima. Kemudian di sini ada while f gets input size of input stdin, yaitu loop untuk membaca input satu baris dari stdin. Kemudian di sini ada input strcs pn, input per n sama dengan 0, yaitu menghapus karakter newline per n dari input. Kemudian ada if strcmp input triple dash sign. Nah, di sini kita akan, jika pengguna mengetik triple dash sign, itu berhenti membaca input. Kemudian ada strcnpy comments count, yaitu simpan baris input ke array comment. Kemudian di sini for integer i sama dengan 0, yaitu iterasi semua perintah yang sudah dikumpulkan. Kemudian char temp 256, strcpy temp comments i size of temp size of temp min 1 sama dengan 0 per 0, salin ke temp agar bisa ditokenisasi tanpa mengubah comments. Tokenisasi dan eksekusi perintah chart comments sama dengan strtalk temp. Pisahkan perintah berdasarkan delimitary. Contoh create students 11S24001, kemudian tanda hash signs, any, hash signs 2023, hash signs computer science. If strcmp comments create student, jika perintahnya adalah create student. Kemudian di sini ada char ID, char name, char year, char student, yaitu ambil token-tokennya selanjutnya.
ID, nama, tahun masuk, dan program studi. Kemudian di sini ada if, ID, name, year, studi, program, student size, make student. Jika semua parameter tersedia dan belum mencapai batas maksimum, yaitu buat objek mahasiswa dan simpan ke array. Kemudian else if, strcmp comment print student. Dimana jika perintahnya print student, maka cetak semua mahasiswa yang telah dibuat. Kemudian return none menandakan program selesai tanpa error. Kemudian kita langsung saja mengcompile-nya to gcc t, kita lihat dulu, oke, gcc t 0901 .c academic .c, kemudian t 0901 .c. Oke, sebentar, katanya ada kesalahan. GCC academic .c. Oke, maaf, sebenarnya kita ada kesalahan di sini. Tolong GCC T01 .c academic .c Oke, kemudian kita coba runkan. Kemudian ini adalah berikut adalah input yang diminta di GitHub-nya tadi. Kemudian ini adalah kita untuk mengakhiri programnya, dan ini adalah outputnya. Dan ini sesuai yang seperti diharapkan. Kemudian kita masuk ke kode yang kedua. Nah, di sini seperti biasa ada headernya yang sudah kita ketahui. Kemudian di sini ada define max student 100, define max course 100, define max comment 256, di mana mendefinisikan jumlah maksimum untuk mahasiswa student, mata kuliah course, baris perintah comments. Kemudian struct comment chart raw, di mana struct comment hanya berisi satu string untuk menyimpan perintah mentah dari input. Kemudian fungsi utama program yaitu integer main. Kemudian di sini ada struct student t, student max student unsigned sort integer student size, di mana array untuk menyimpan data mahasiswa dan penghitung jumlahnya. Kemudian di sini ada struct course t, course make course unsigned sort integer course size, mana array untuk menyimpan data mata kuliah dan penghitung jumlahnya. Kemudian ada struct comments, max comments, integer comment count, array untuk menyimpan perintah yang dimasukkan user dan jumlahnya. Kemudian di sini ada chart input 256, buffer sementara untuk membaca input dari stdin. Kemudian while f gets input size of input stdin, loop untuk membaca input baris demi baris. Kemudian di sini ada input str cspn input per n, yaitu menghapus karakter niulan dari input yang dibaca. Kemudian ini sama seperti tadi, yaitu untuk menghentikan perintah, kita harus membuat triple dash sign. Kemudian di sini untuk simpan input ke dalam comments, yaitu strcnpy, comments count raw input size of input. Kemudian di sini for integer i, di mana loop untuk memproses semua perintah satu persatu. Kemudian char buffer 256, strcnpy, buffer comments i, raw size of buffer. Salin isi perintah ke buffer sementara agar bisa dimodifikasi. Kemudian ambil token pertama yaitu nama perintah, di mana chart comment s sama dengan strtalk buffer. Kemudian di sini ada perintah create student. If strcmp comments create student chart id, chart name, chart year, chart study program. Ambil data mahasiswa dari token selanjutnya. Kemudian di sini ada if id name, year, study program, student size lebih kecil daripada max student. Jika semua token valid dan belum lebih batas mahasiswa, buat mahasiswa dan simpan ke array. Kemudian perintah create course, di mana else if strcmp comments create course, chart code, chart name, chart credit,
str, chart grade str, ambil mata kuliah dari input. Where if code name credit str, grade str, course size, lebih kecil pada make course, onsite sort credit, konversi string ke integer. Kemudian ada enum grade T, yang di mana grade str A itu grade A, begitu juga sampai seterusnya hingga dia else grade menjadi grade no, di mana konversi string ke enum grade T. Kemudian di sini ada courses, course size, create course code name, credit, and grade. Buat struct course dan simpan ke array. Kemudian di sini ada perintah print student, yaitu else if strcmp comment print student, yaitu cetak seluruh data mahasiswa yang sudah dibuat. Kemudian di sini ada perintah print courses, else if strcmp comment print courses, di mana cetak seluruh dalam mata kuliah. Kemudian return null yaitu menandakan program selesai tanpa error. Kemudian eh, kita langsung saja merankan programnya. CC T0902 C academic C OT0902 0902. Nah, ntar ambil dulu contoh yang dari modulnya. Kemudian eh, saja. Nah, berikut adalah eh, inputnya. Kemudian ini adalah output yang diharapkan. Maka eh, kita bisa lihat ke modulnya. Nah, berikut adalah input yang diharapkan seperti create student 12S 22999 Wiro Sableng 2022 information system print student. Nah, seperti inilah outputnya yang keluar sesuai dengan eh di codingan tadi. Kita lanjut yang ketiga. Oke. Di sini ada library-nya yaitu include academic.h, include str.h, include string.h, include stdlib.h. Di mana ini yang seperti saya jelaskan tadi, academic.h itu adalah header buatan sendiri, berisi definisi struct, enum, dan fungsi akademik. Kemudian str.h untuk input output, string.h untuk operasi, strcpy, strcmp, strtalk, dan lain-lain. stdlib.h untuk fungsi umum malloc, reloc, atau exec, dan lain-lain. Kemudian di sini ada global variables, struct students, onsite sort integer student, kemudian ada course T course, inside sort course size, kemudian ada chart output buffer, onsite integer output size, di mana digunakan untuk menyimpan data student dan course, pointer ke array dinamis berisi data mahasiswa dan mata kuliah. Kemudian student size dan course size itu jumlah item aktif dalam array. Kemudian output buffer yaitu buffer untuk menyimpan hasil keluaran. Kemudian output size yaitu jumlah baris di buffer. Kemudian di sini ada enumerate to grade constant chart grade str, yang dimana yaitu if strcmp grade str a hingga return grade 0, yaitu fungsi ini mengubah input string seperti a atau b menjadi nilai nilai enumerate berguna saat parsing input. Kemudian di sini ada output buffer utility, di mana void add to output buffer constant chart line, yaitu alokasikan memori dan tambahkan satu baris string ke buffer output. Kemudian void buffer students students, di mana format data mahasiswa ke bentuk string lalu tambahkan ke buffer. Kemudian di sini eh, kemudian di sini ada
void buffer course, course, di mana format data mata kuliah tambah ke buffer. Kemudian ada void buffer print student, di mana loop semua student atau course lalu simpan buffer dengan fungsi sebelumnya. Kemudian ada void print output buffer. Kemudian ada void free output buffer yang dimana cetak isi buffer ke layar dan dibebaskan semua memori setelah selesai. Kemudian di sini kita masuk ke fungsi mainnya, yaitu integer main, char input 256 program utama membaca input per baris dari pengguna. While one, kemudian eh, if f gets input size of input, di mana fungsinya itu loop utama untuk membaca perintah hingga perintah triple dash signs. Kemudian input ps cspn input per n, di mana hapus new line per n di akhir input agar tidak mengganggu parsing. Kemudian input 0 sama dengan 0 continue if strcmp triple dash signs break. Lewatkan input kosong dan akhiri loop jika input adalah triple dash signs. Kemudian pemrosesan perintah. Di sini chart comments talk input has signs. Ambil jenis perintah dari input misalnya create student, print course dan lain-lain. Kemudian di sini ada if strcmp comment create students, char id, char name, char year, char study program seperti tadi. Di mana fungsinya itu parsing data mahasiswa dan tambahkan ke array student. Gunakan realog untuk menyesuaikan ukuran array. Kemudian di sini ada comments eh, print student. Else if strcmp comments print students buffer print students simpan seluruh data mahasiswa ke output buffers. Kemudian comment create course. Else if strcmp comment create course parsing data mata kuliah, kemudian ubah string passing grade menjadi enum, kemudian tambah ke array course dan dengan realeg. Kemudian comment print course, else if strcmp comment print course sama dengan 0, di mana simpan seluruh data mata kuliah ke output buffer. Kemudian eh, di sini ada else if strcmp comment find student by ID. Ya, di sini mencari mahasiswa berdasarkan ID. Jika ditemukan simpan datanya ke buffer. Kemudian print output buffer, free student, free courses. Cetak semua data dari buffer ke layar. Bebaskan semua memori help agar tidak terjadi memori leak. Kemudian return null yaitu menandakan program selesai dengan sukses. Kemudian kita langsung saja compile bar agar tidak kesalahan. C 3 dotsi akademik dotsi t t 09. Oke. Nah, ambil input yang diharapkan di case yang ketiga. Kemudian, nah, berikut adalah input yang diminta. Kemudian, dia sudah sesuai dengan output yang diharapkan. Kemudian kita masuk ke yang keempat. Tugas yang keempat di sini
di mana ada headernya tadi seperti biasa academy.h. Kemudian di sini ada variabel global lagi yaitu struct student seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian di sini ada enumerate t yang eh, mengubah string seperti A atau B menjadi enumerate A, grade B dan sebagainya. Kemudian jika tidak cocok dikembalikan ke grade none. Kemudian di sini juga sama seperti tadi ada void add to out buffer yang dimana alokasi ruang baru dalam output buffer lalu simpan line ke dalamnya. Kemudian gunakan realloc dan malloc untuk manajemen memori. Kemudian penting agar hasil output bisa dikumpulkan dulu sebelum dicetak sekaligus. Kemudian void buffer student struct student C chart line 256 di mana format mahasiswa kebentuk ID name tahun prodi GPA lalu simpan ke buffer. Kemudian di sini ada void buffer course yang di mana format mata kuliah ke kode nama SKS passing grade lalu simpan ke buffer. Kemudian di sini ada void print student, void buffer print student, void print course di mana lakukan buffer student atau buffer course untuk semua elemen di array. Kemudian di sini ada void print out void print output buffer, kemudian void free output buffer. Yaitu kalau output buffer dia cetak semua baris dari buffer ke layar, kemudian kalau free output dia bebaskan semua memori, bebaskan memori semua baris dari array output buffer. Kemudian kita masuk ke fungsi utamanya yaitu integer main start input 256 yaitu mulai program siapkan buffer input 256 karakter. Kemudian while one if f gets input size of stdin di mana baca input per baris pakai fget sampai dapat perintah triple dash signs. Kemudian untuk menghapus new line-nya yaitu input str input per n. Kemudian di sini chart comment. Chart comment str input hash signs. Pisahkan string berdasarkan hash signs dan diambil bagian pertama sebagai nama perintah. Kemudian di sini ada if strcmp comment create students di mana ambil nama ID, nama tahun, masuk dan prodi. Tambahkan ke array student pakai realloc lalu panggil create student. Kemudian di sini ada else if strcmp comments print students di mana yaitu cetak semua data mahasiswa ke dalam buffer. Kemudian else if strcmp comment create course yaitu ambil kode nama SKS dari string dan passing grade. Kemudian kita konversi string ke SKS kita konversi string SKS ke integer dan passing grade ke enum. Kemudian jika valid tambahkan ke array courses. Kemudian print courses else if str cmp command print courses di mana buffer print courses size cetak semua mata kuliah ke buffer. Kemudian find student by ID else if strcmp comment find student by ID yaitu cari mahasiswa berdasarkan ID jika ditemukan tambahkan ke output. Kemudian find course by code di mana cari mata kuliah berdasarkan kode jika ditemukan tambahkan ke output. Kemudian keluar loop jika kita eh, jika perintahnya itu triple dash signs keluar dari loop input. Kemudian di sini print output buffer, free student, free courses. Setelah semua input selesai, cetak hasil, kemudian bersihkan buffer dan array data memory. Kemudian return null yaitu menandakan program selesai dengan sukses. Kemudian kita langsung saja mengcompile-nya. Kita compile gcc t0904.c academic.c o T0904 T0904. Nah, kemudian kita ambil inputnya. Nah,
Berikut adalah output yang diharapkan sesuai dengan yang di modul. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih.